Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Ardian Tamaputra. Saya di sini telah melaksanakan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif modul 1.4 PGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya sebagai calon guru penggerak di sini sudah melaksanakan aksi nyata berbarengan dengan bedah Juknis Galaksi, yaitu gelar aksi siswa Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan kegiatan yang saya inisiasi di SMA Negeri 1 Indramayu. Saya melaksanakan diseminasi budaya positif ini di SMA Negeri 1 Indramayu terhadap siswa-siswi di kelas 10 dan juga rekan-rekan guru di lingkungan kerja saya di SMA Negeri 1 Indramayu. Acara ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan juga antusias dari para peserta yaitu guru dan juga siswa. Berikut video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan tuh. Karena mungkin semalamnya kalian begadang yang mengerjakan tugas ya. Tapi untuk hari ini Bapak selaku wali kelas itu akan membuat istilahnya keadaan kelas ini lebih kondusif lagi ya. Dengan apa? Dengan kita selalu bahagia, selalu ceria dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Nah, ini adalah salah satu kegiatannya Pak Jeffrey ya sebagai calon guru penggerak, yaitu menyebarkan budaya yang positif. Kira-kira kalau dengar kata positif itu yang seperti apa sih positif? Baik. Baik itu terus apa namanya kalian bahagia gitu ya? Kalian Ya. melaksanakan itu dengan tulus gitu ya. Dan minggu depan kita akan menghadapi apa? Ada yang masih ingat? P5. P5 itu kita akan selalu berhadapan dengan namanya kolaborasi. Oke. Kompaknya kelas 10-7 itu akan diuji, ya enggak? Ya. Diuji lebih kompak mana nih, kelas 10-7 atau mungkin nanti kelas 10-6 atau kelas tetangga bawah kelas 8 ya. Nah, itu kan pasti akan selalu diuji. Nah, maka dari itu Bapak akan membuat sebuah kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas di sini. Kalau kesepakatan kelas, sepakat itu artinya apa? Setuju. Kalau keyakinan kelas, yakin itu artinya apa? Percaya. Terus Iya. juga itu adalah hal yang sifatnya abstrak ya. Misalkan kamu yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, itu kan hal yang abstrak. Tapi kamu menjalankan itu dengan sepenuh hati, gitu ya. Oke. Sebelum ini, Bapak ingin kalian menyebutkan ya supaya fokus ya, menyebutkan warna apa yang ditampilkan Bapak di depan. Warna apa ini? Terus warna apa? Hitam. Oke, bagus. Pinter ya. Jadi tidak bisa menyebutkan warna-warna. Oke, terus ini? Oke, terus? Oke, ini? Ya, oke, ini? Hijau. Ungu. Merah. Terus? Kuning. Pink. Terus? Ungu. Biru. Hijau. Hitam orange. Kuning. Orange. Pink. Oke, tepuk tangan dong kita semua. Gitu ya. Sebenarnya cuma buat ini aja. Nah, tadi
Tadi kan Bapak sempat menyinggung adanya kesepakatan kelas. Coba disiapkan handphonenya dong. Ya, disiapkan handphonenya. Nah, sudah pernah ngisi di Padlet belum? Sudah. Oh, geografi sudah. Oh, ada apa dengan geografi? Gak apa-apa sih. Tugas. Ya itulah. Kok ini sih yang ya, kesepakatan kelas. Presentasi kelompok. Presentasi kelompok. Mana? Belum saya fokuskan juga. Ya. 18. Ya, nanti kita akan seperti ini ya. Nanti Bapak jelaskan dulu caranya. Kalian akan buka link kan ya? Sudah tahu sih mesti ya di pelajaran yang lain pasti sudah. Nanti kayak gini juga kan? Ini formatnya. Iya. Nanti klik plus di sini. Silakan tulis kesepakatan kelas yang ingin kalian yang bisa kalian cantumkan di sini. Misalkan kalau dalam kegiatan kelima kan kegiatannya kan lebih ke after class ya. Kita banyak berkelompok dan kita harus apa yang disepakati ya? Apakah misalkan memperhatikan instruksi dari fasilitator ya, atau dari guru gitu. Ya. Oke, saya sebarkan linknya di ini ya. Wow, masukkan yang dilihat dulu. Nah, di grup itu sudah ada. Siapa yang Rafael. Serius. boleh di pause dulu? Di input semua? Nah, saya harap kalian semuanya bisa menginput ya di Padlet yang sudah saya kirimkan ini. Nah, ini akan menjadi kesepakatan kita selama kegiatan T5 minggu depan ya. Apa yang harus kita sepakati? Coba kita mulai dari awal nih. Jangan buang sampah di dalam kelas. Setuju? Setuju. Nah, ini kan berarti kalau begitu ini merupakan kesepakatan kelasnya ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita Apa ini? bicara tentang keyakinan kelas di sini langsung jangan buang sampah di dalam kelas itu Anazril ya. Ya. Kira-kira untuk apa tujuannya buang sampah jangan di dalam kelas? Ayo. Biar kelasnya tetap bersih, Pak. Bersih, kelas bersih supaya apa? Aman. Dan juga supaya kalian sehat gitu ya. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi kalian semua yakin kita harus sehat. Terus yang kedua, kalau kerja kelompok kerja semua. Setuju. Setuju. Oke. Setuju enggak? Setuju. Oh, ada yang enggak setuju kayaknya. Iya. Iya, benar ya. Tapi kita harus sepakat ya. Bukan harus sepakat. Kita baiknya adalah sepakat karena kalau kerja kelompok kayak Apa sih, apa? anjing? Supaya kalau semua anggota kelompok harus kerja supaya pekerjaannya lebih ringan. Itu adalah azas Oh, sekaki. gotong Esok. Oke, kelompok kelima harus kompak. Oke, misalnya yang di atas. Dua. Ada dan hadir jika Ya, tiga lah. dibutuhkan pertemuan. Oke, bisa bagus. Ada dan hadir. Ya, tidak hanya hadir saja, tapi juga menunjukkan keberadaannya, gitu ya. Oke, ada dan hadir jika dibutuhkan pertemuan. Pertemuan apa yang dimaksud? Iya, oke. Sepakat nggak semuanya di sini? Sepakat. Masalah kelas? Iya. Nah, keyakinan kelasnya untuk apa coba? Kenapa harus hadir? Kenapa harus ada? Ayo, yang lainnya? Mesti mungkin? Hah? Yoga? Kenapa harus hadir Yo? Kenapa? Karena ketika tidak hadir, nantinya kalian sendiri akan tertinggal ya. Tinggal dalam hal apa? Hal apapun, informasi,
entah itu pembelajaran, entah itu pengalaman yang harusnya teman-teman kalian sudah pada dapatkan, namun kalian terlambat mendapatkannya karena pada saat itu tidak hadir. Ya, kecuali kalau memang belum bisa benar-benar ya urgent seperti sakit atau mungkin ada musibah lainnya dan sebagainya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus saling bekerja sama ya, berarti kita hampir sama dengan ini ya, kerja kelompok, kerja semua. Tolong benda-benda agar fasilitasi tempat untuk tidur. Sepakat nggak ini? Sepakat apa enggak? Ji, Kenapa harus ada Ji, tempat pegangan untuk kamera tidur? dulu. Silakan. Saya Biar nyaman. Nah, keyakinannya tidur itu untuk apa sih? Istirahat. Istirahat untuk apa? Untuk menyegarkan tubuh. Supaya apa? Supaya refresh. Oke. Boleh berarti ini ya. Saya juga tidak melarang apapun ya. Kalau misalkan ada kesepakatan, sepakat enggak nih? Yang tidak sepakat ada? Ya. Kenapa tidak sepakat? Karena susah yang cuma tidur, nanti yang lain semua, yang lain cuma kerja berdoa. Oke. Terus juga Pak, kalau habis tidur tuh nggak Gak apa-apa. pernah diberesin. Beresin. Oke, berarti kesepakatan harus diubah dengan lebih baik. Misalkan tidurnya hanya di saat jam pos atau jam istirahat. Oke, jam pos itu berarti tidak ada tugas ya. Oke. Terus apalagi Ibu Bendahara? Ya. Ketika habis tidur berarti Diberesin. alat-alat untuk rebahannya harus diberesin. Karena kan kita juga harus selalu fresh ya. Tidak masalah tidur siang itu sehat. Ya Reta ya, kita kan butuh tidur juga kan ya. Jadi memang untuk kesehatan, kerefreshan badan kita ya. Oke. Terus jangan berisik kalau ada guru. Ya enggak? Ya. Oke. Terus kita semua harus selalu kompak dalam hal satu dan dua. Bantuin satu ya, ini sama semuanya ya. Selalu Jangan lupa bayar. bayar kas. Ini sama yang tulis ini. Tolong bendahara fasilitasi galon. Tadinya tuh mau beli galon. Apa beli galon ya? Cuman kursi yang di depan yang katanya tuh rusak Pak, mau ditaruh di Iya, jangan pakai itu kalau kamu. Buset misalnya. Ya, berarti kita butuh ada gitu ya. Boleh nanti Bapak bawain aja boleh ya. Bapak tadi itu sama tuh Pak banyak yang nunggak Pak, banyak banget tapi nunggak terus. Oh, berarti ini harus juga disepakati. Jangan lupa bayar uang kas. Ini saya taruh di atas ya. Ini saya taruh di atas. Nih, jangan lupa bayar uang kas. Tidak melanggar kata tertib kelas. Itu bagi kesepakatan kelas yang kita sepakati sekarang ya. Oke. Jangan lupa piket. Iya, ini siapa nih? yoga. Yang nyusul. Lukman. Lukman. Tidak, jangan lupa piket benar ya. Karena piket keyakinannya untuk apa piket coba ayo. Bersihan, biar bersih. Piket untuk apa? Kelas kenyamanan, kelas dan juga kebersihan. Itu untuk kesehatan kita ya, untuk kesehatan seluruh penghuni kelas ini ya, baik itu siswa maupun gurunya. Oke. Menjalankan piket ya ini sama ya, sama kelas yang bersama kelas. Kaos kami minimal beli 1 minggu 2 kali. Ya benar ya. Iya, ini juga kesepakatan karena apa? Bau Pak, bau. Gak nyaman Pak. Apalagi kalau habis pelajaran olahraga kan ganti sepatu tuh, ya kan? Nah kalau sudah ganti sepatu pasti wah kita menyebar gas-gas. Oke, berarti sepakat ya. Kaos kaki untuk mencucinya tidak susah kok, cuma direndam aja di deterjen, kucek sebentar, jemur kering sudah. Siapa yang Jangan malasin gitu ya. Oke. Keyakinannya ke Bapak apa ya kita? Nyaman, tidak, itu bebas. Dia tarik emang. Jangan bawa kaos kaki please.
Tolong, bisa dikotakin. Ya, pasti banyak ini ya. Solid. Saya semua aja. Sekarang tadi kan sudah banyak ya ini yang di sini. Sekarang saya minta siapa nih yang mau merumuskan di depan. Tadi kan ada yang sama ya, ada banyak yang sama ya. Dituliskan di depan yang rapi, kesepakatan kelas itu apa saja, terus keyakinannya adalah untuk apa ya, nilai positif apa yang bisa didapat dari kesepakatan kelas tersebut. Oke, siapa yang mau maju ke depan, tulis di depan itu. Ini tulis judulnya Theo. kelas X. Nah, gitu. Singularity. Ayo. Selain Diva deh, di stop dulu nggak apa-apa. Selain Diva, AC kalau misalkan apa namanya di dalam kelas ya bau makanan akan menyebar di dalam ruangan dan mendam. Ya kan? Nggak bisa. Ah, ngejim enggak coy. Luk, malam dah ngejim sih. Itu ajak saya sih Luk. Enggak Luk. Saya mau main basket. Itu tadi ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nanti Bapak ini nanti dilengkapi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati juga tadi. Kalau keyakinan kelas adalah hal positif apa yang bisa kita ambil dari kesepakatan kelas, ya seperti itu. Ini juga mungkin nantinya akan disalurkan juga ke apa istilahnya kayak kemarin rapat orang tua ya. Jadi di rapat orang tua, kalau kalian mendengarkan pada saat kemarin rapat orang tua, ada yang namanya keyakinan sekolah juga ya. Kan dari sekolah dan juga apa istilahnya anak-anak sudah sepakat kalau akan melaksanakan misalkan tadi kemah, terus ada study tour ya. Nah dari situ keyakinan sekolah juga dibangun buat apa adanya kemah ya, dan buat apa adanya study tour. Makanya kemarin banyak orang tua juga yang mengusulkan bagaimana kalau study tournya di daerah Bandung saja, bukan seperti itu. Keyakinannya apa karena studinya ya, bukan tournya. Ya, atau bahkan mungkin ada yang usul bahkan ya orang salah satu orang tua dari kalian ada yang usul apa istilahnya kegiatan tadi itu diganti dengan kegiatan membersihkan pantai misalnya. Harus disepakati dulu ya, dan juga nanti bisa dibuat apa keyakinannya seperti itu. Ya itu bagus ya. Ya tidak menutup mungkin kalau misalkan keyakinan kita bentuk dari hal-hal yang positif gitu. Nah untuk itu ada satu hal lagi yang mungkin harus Bapak sampaikan ya di sini. Oke. Nah gimana Naya? Aku mau nambahin satu kesepakatan kelas. Iya, gimana? Misalnya kalau lagi ngaji, jangan ada yang di luar, ngaji semua. Iya, oke. Kak, itu bentar ya. 10-7 udah ngumpulin list kaos. Udah. Jadi kalau ketika mengaji harus di dalam kelas. Kira-kira keyakinannya untuk apa? Selain Theo yang jawab. Maaf Pak, lupa ke record. Biar berkah. Terus biar tidak dosa. Oh iya, biar apa? Karena kita menurut keyakinan kita ya, keyakinan agama kita, kalau ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam sebuah ruangan ataupun rumah
ya, itu akan membuat kelas kita menjadi menjadi nyaman, jauh dari bala ya, dan juga jauh dari hal-hal yang negatif lainnya gitu ya. Dan membaca itu juga, membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam budaya literasi, supaya kalian apa, supaya terbiasa membaca, terbiasa juga untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Itu adalah untuk kebutuhan juga buat kalian nantinya. Oke, sepakat nggak sama usulnya saya? Nanti misalnya di dalam kesepakatan kelas, saya minta ini serius sebagai wali kelas, ini kesepakatan kelas nanti ditempel, kalau bisa dikemas lebih rapi lagi supaya lebih enak dipandang atau lebih enak dilihat gitu ya. Atau ada yang mungkin yang bisa gambar, misalkan Theo bisa gambar? Bisa. Theo. Bisa kan tulisannya bagus atau mungkin gambarnya bagus. Kalau itu yang di atas gambarnya yoga ya? Bukan? Iya. Iya. Banyak orang, nanti kan itu kan gambar yang gambar itu bisa dibuat biar menarik gitu ya, supaya bisa lebih enak dilihat gitu. Oke, ada lagi yang mau usulkan kesepakatan kelas lagi? Juga ada yang diusulkan nggak? Kesepakatan kelas ada yang perlu ditambahkan nggak? Ya, oke, ada lagi? Please, ayo, Alis, Windu, Farhan, enggak, oke, Nazril, enggak, yang lainnya? Enggak? Oke, sip. Nah, kita ada yang namanya 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Oke, kalian mau nggak bahagia sekolah di SMA Negeri 1? Iya. Mau ya? Ini adalah 5 hal yang bisa, salah satunya bisa 2, bisa kelima-limanya ya, yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Berarti kalian butuh namanya makan. Bagus sekali. Minum. Kalian butuh namanya makan. Makanya saya berharap kalian, ya saya tulus ya sebagai wali kelas, berharap banget kalau kalian sebelum berangkat ke sekolah mohon sudah sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian bisa punya fondasi ya, perut di dalam berpikir atau bekerja selama di sekolah gitu ya. Terus yang kedua ada namanya BT ya, BT. Apa itu BT? Butuh tapi tayang ya. Kita harus saling menghargai, saling menyayangi antar teman gitu ya. Jangan sampai ada di sini yang istilahnya tidak ada teman kalian di sini yang tidak mendapatkan perhatian ya gitu ya. Jangan ada yang dicuekin di sini ya. Ada yang di sini merasa dikacangin? Merasa nggak gitu? Oh, Gusti merasa dikacangin. Enggak ya. Semuanya ini saling sayang, saling menghargai. Saling sayang juga, ini tidak ada yang bete, tidak ada yang butuh nanti sayang. Terus yang kedua namanya penguasaan. Nah, apa itu penguasaan? Di sini kan ada banyak siswa yang punya bakat masing-masing. Misalkan siapa nih? Rafael, bakatmu di modern dance misalkan. Nanti di pelajaran seni Rafael bisa lebih menonjol gitu. Ini modern dance. Lucu. Apa? Ya, saya misalkan di pelajaran olahraga bisa lebih menonjol begitu ya. Di makanya itu yang kedua kesenangan. Oke, kesenangan. Kalau misalkan ada pelajarannya Pak Jendri, kalian seneng nggak? Senang. Seneng banget ya. Baik itu masuk ataupun tidak. Jadi mesti seneng ya. Oke. Terus yang terakhir adalah kebebasan. Ada juga yang namanya kebebasan. Nah, besok nanti ketika minggu depan P5 kalian akan lebih bebas ya. Lebih bebas dalam arti untuk mengekspresikan apa yang kalian punya, apa yang kalian pikirkan. Misal P5 itu perempuan. Oke, begitu. Nah, kalau salah satu dari ini atau bahkan kelima-lima yang bisa dipenuhi, itu kalian bisa mendapatkan namanya dunia berkualitas. Itu
Itu yang harus kita ajar, kita harus kita tahu kira-kira dari kelima ini ada nggak sih yang sudah kita penuhi. Saya lihat ada yang apa istilahnya, kalau saya masuk ke kelas 7 pasti ada yang baru sarapan di sebelah situ ya. Atau kalau makan siang masih penting. Tapi kalau sarapan, oh berarti dari rumah Belum sarapan. Ya, nah itu yang harus dibenahi. Berarti bertahan hidupnya masih kurang ya. Penguasaan kalian lebih fokus dalam pelajaran. Kasih sayang berarti kalian saling menghargai satu sama lain. Kesenangan berarti kasih sayang, kalian aku sayang mental, satu. dalam dengan Aku sayang kamu. kebebasan kalian lebih bisa berimajinasi dan stres. Ya, salah satu ini harus kalian penuhi untuk bisa memiliki kebutuhan dasar. Oke, bisa disepakati? Bisa, Pak. Dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih buat waktu kalian hari ini, energi kalian hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya yuk, silakan. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia kawan-kawan semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Di siang hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan istilahnya sangat luar biasa ya hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak, Bapak Jeffrey Ardian Tama Putra, SPD. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu langsung saja pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Jeffrey Ardian Tama Putra, Sekjen Pendidikan. Iya. Oke, terima kasih Ibu Feli atas waktu dan tempatnya. Saya kira tadi mau ice breaking dulu, enggak ya? Iya. Nanti ya, habis tanya jawab. Oh, bisa jawab. Habis paparan ya. Oke, sih. Ya, Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, semuanya Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan hadir ya untuk mengikuti kegiatan saya ini, yaitu aksi nyata dari guru penggerak, yaitu modul 1.4. Nah, saya di sini tidak akan sepenuhnya Bapak Ibu untuk memberikan paparan materi, karena saya di sini juga namanya juga calon guru penggerak ya. Ini sebenarnya sudah ada guru-guru penggerak yang nanti kita bisa jadikan sumber dan referensi ya Bapak Ibu. Nah, ada Bu Siti Fatimah, guru penggerak angkatan 4, dan juga Bapak Daud Supriyatna ya Pak. Bapak Supriyanto. Oh, Supriyatno untuk guru penggerak angkatan 7 Bapak. Mohon maaf Bapak ya. Ya, budaya positif yaitu adalah hal yang akan kita bahas bersama-sama di sini ya Bapak Ibu ya. Budaya positif, kalau kita melihat atau menilik di SMA Negeri 1 Indramayu. Menurut Bapak Ibu, budaya di SMA Negeri 1 Indramayu itu udah positif atau belum? Kira-kira sudah ya. Positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Iya Bu Sifat. Kira-kira apa saja Bu Sifat mungkin? Contohnya ketika pagi hari saat setiap harinya ya, setiap harinya kita melakukan aktivitas menyambut siswa di gerbang, itu salah satu budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Betul sekali Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Siti Fatimah. Ya.
Ya, jadi mungkin nanti saya juga ingin minta saran dan juga masukan untuk Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali nanti juga kita bisa teruskan kepada sekolah untuk bisa dikembangkan lagi. Kira-kira budaya positif apa yang tadi dari Bu Siti Fatimah yang sudah ada dan budaya positif apa yang memang belum ada di sekolah kita gitu, atau masih kurang di sekolah kita gitu, Bu. Nah, saya sendiri sebagai guru di sini saya merasa bersyukur ya Bapak Ibu ya, karena di SMA Negeri 1 Indramayu itu memberikan kesempatan yang begitu luas untuk kita ya. Mungkin ya mohon maaf ya Bu Rini juga pasti kan sebagai guru yang mungkin belum ada setahun ya Bu ya di SMA Negeri, belum ada setahun, pasti akan sangat merasakan gitu kalau di sini tuh memberikan kesempatan seluas-luasnya bahkan bagi mungkin warga yang memang baru bergabung. Ini pengalaman saya dari mungkin awal ketika masuk ke SMA Negeri 1 Indramayu seperti itu. Jadi langsung bisa berbaur dengan yang lain, terus juga langsung bisa diterima dengan baik, dan bahkan saya menikah langsung dihadiri oleh seluruh masyarakat ya. Sampai 2 bus hadir di pernikahan saya pada saat itu, padahal jauh di Kebumen pada saat itu. Saya jadi terharu. Saya jadi pengen nangis. Ya, itu yang nanti akan kita bahas. Ini pengantar saja dari saya, Bapak Ibu. Nah, sebagai supaya kita lebih fokus, Bapak Ibu silahkan bolehkah baca tulisan ini? Iya. Bersama-sama bisa ya baca ya. Yuk, oke. 1, 2, 3 apa? Merah. Iya. Lalu ini? Hitam. Oke. Terus? Putih. Iya, oke. Sip. Berarti Bapak Ibu sekarang masih dalam keadaan fokus ya. Lanjut, oke. Ungu hitam. Oke. Ungu ya, betul. Terus langsung? Putih. Putih. Iya, tulisannya yang dibaca ya, Ibu. Oke. Lanjut lagi. Biru. Iya. Hitam. Iya, bagus. Hijau. Iya. Ungu. Iya. Pink. Iya, bagus. Kuning. Pink. Iya, balik lagi. Pink. Iya. Biru. Iya, bagus. Hitam. Iya. Hijau. Orange. Iya, oke. Ya berarti masih pada fokus ya. Oranye. Tepuk tangan dulu buat kita semua, yuk. Oke. Nah, mungkin untuk pertama kita mungkin Bapak Ibu guru pasti akan sangat sangat bersyukur sekali kalau misalkan anak-anak kita, siswa-siswi kita itu disiplin. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, pasti akan sangat bersyukur. Kita mengajar lebih mudah, mengajar dengan bisa lebih tertib ya. Tapi apa yang bisa kita capai disiplin itu kita harus mencapainya dengan cara yang seperti apa? Coba saya ingin dengar pendapatnya dari Ibu Feli ya, Bu. Kalau misalkan anak-anak istilahnya kan Ibu di kesiswaan ya Ibu ya, ada anak-anak yang tidak bisa berangkat dengan tepat waktu misalkan, ada yang terlambat, itu bagaimana penanganannya Ibu? Kita lakukan pendekatan ya untuk mencari tahu gitu alasan kenapa dia bisa terlambat. Apalagi misalkan terlambatnya lebih dari 1 kali ya. Iya, gitu. Korek-korek ya Bu ya. Itu hardcore sekali korek-korek. Masalah ya kenapa gitu. Gitu. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Oke. Betul ya. Jadi apa yang dikatakan Bu Feli sangat luar biasa sekali ya. Kita melakukan pendekatan Bapak Ibu. Selama ini mungkin banyak ya kasusnya, mungkin bukan di sekolah kita ya, bukan di sekolah kita. Ada anak yang terlambat disuruh push up misalkan ya. Ada anak yang terlambat disuruh keliling lapangan 100 kali misalkan ya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pada saat zaman sekolah dulu tuh kayak gitu ya. Saya sih pernah merasakan dulu tuh saya ketahuan bolos ya pada saat itu ya. SMA. Ada siswa di sini. Ketahuan bolos pada saat SMA, pada saat jam pelajaran agama Islam. Pada saat itu saya bolos karena memang saya boring sama gurunya ya Bapak Ibu. Terus saya disuruh lari keliling lapangan di sekolah sambil pakai istilahnya tuh
Apa sih yang buat rock dong? Oh, ya itu pokoknya saya istilahnya ya, karena dulu kan saya begajulan ya Bapak Ibu, karena anak musik lah dulu lah. Jadi nggak selamanya saya gitu. Tapi di situ saya merasa itu tidak relevan sama sekali ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita memberikan hukuman seperti itu. Memang jadi efek jera buat saya, jadi tidak apa istilahnya, tidak melakukan kesalahan lagi, tapi motivasinya jadi ekstrinsik ya Pak ya, ekstrinsik ya, atau berasal dari luar, bukan dari keinginan saya sendiri untuk bisa tidak melakukan kesalahan. Maka dari itu di sini Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat yang berasal dari diri sendiri atau self disiplin. Jadi bagaimana disiplin itu kita tanamkan kepada siswa, yang siswa sadari sendiri manfaatnya dan kegunaannya untuk apa. Itu namanya disiplin positif Bapak Ibu. Dan untuk bisa mencapai budaya positif. Kayak sekarang mungkin Bu Sani misalkan ya, atau Bapak Ibu semuanya di sini yang memiliki banyak kegiatan di sekolah ya, dan juga mungkin ya tidak mendapatkan uang lembur misalkan ya. Nah itu kan adalah kegiatan yang apa istilahnya positif ya. Bapak Ibu berpikiran kalau itu adalah untuk pengembangan kompetensi saya sebagai guru. Kita mengembangkan sekolah untuk bisa mewujudkan sekolah kita semakin baik, kita sendiri juga gurunya juga semakin terkemuka baik ya, seperti itu. Nah mungkin supaya kita bisa bersepakat dengan baik ya dalam acara ini, diseminasi saya bisa kita buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin nanti saya akan juga coba paparkan kepada Bapak Ibu mengenai kesepakatan kelas. Nah, boleh scan barcode di sini, Ibu bisa, Bapak? Atau pakai web ini nih, Bitly kelas Jeff di sini ya. Iya pakai Chromebook ya bisa, pakai Chromebook bisa, pakai handphone bisa. Oke, nah kita coba. Oh belum tah? Oh iya belum. Iya sok. Iya. Saya suka yang kayak gitu Bu, buru-buru terus pelan, buru-buru pelan gitu. Ya ininya ada dinamis gitu. Hah? Iya, iya. Oh nggak bisa? Itu pada bisa nggak? Hah? Iya, di sini Bapak Ibu bisa ditulis ya, di sebelah sini kan ada tanda plus, diklik aja. Terus di bawahnya bisa ditulis kesepakatan kelas apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan ini. Misalkan tidak memperhatikan secara penuh dan lain sebagainya. Tidak boleh ngantuk sih. Oh iya nih. Kelas Jeff-nya tuh K-nya besar, J-nya kecil Ibu sifatnya. Iya di situ. Nah. Mapenya bagus, kuotanya juga bagus. Oh ngeblank, di refresh mungkin Bu. Iya, yang tadi dulu. Oh, jadi dulu belum dah. Jadi Bapak Ibu ini tuh bisa diterapkan ya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas mungkin, atau mungkin ketika pembelajaran akan dimulai ya, itu kita bisa membentuk kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke. Nanti ada yang namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, itu bisa berbeda-beda persepsinya. Nyari kuota yo. Oh ya, ini udah ada satu nih yang memberikan ini kelas Jeff. K-nya besar, J-nya besar, Pak.
Sinyalnya kecil ya. Iya, sok di itu aja Pak. Oke, satu, boleh belajar sambil ngemil tapi tidak dengan makan nasi, mie atau makanan berat lainnya. Ya kalau pakai mie atau makan nasi nanti kita harus makan bareng-bareng ya. Boleh lah sambil ngemil. Nah, balik lagi ke itu. Iya boleh. Ini barcode. Hmm? Oke ya, boleh minum tapi tidak boleh makan ketika KBM. Iya, oke. Tidak perlu diantar teman. Ya ini sering terjadi. Ini siapa nih Bapak Ibu? Oh Bu Sani. Ya ini jadi saya tuh suka kayak gitu Bu. Kalau sama anak-anak tuh kayak gini. Ke toilet Pak, izin ke toilet. Saya nggak langsung iya atau tidak, tapi bilang mau ngapain ke toilet ya. Itu yang pertama harus kita tanyakan Bapak Ibu ke anak-anak. Kadang anak-anak ke toilet tuh bukan ke toilet, nanti tuh belok ke kantin. Nah gitu ya. Kita harus tanya, nggak apa-apa, nggak salah kita tanya. Iya karena toiletnya dekat kantin. Terus benar kata Bu Sani tuh, tidak perlu diantar teman. Dibuat apa temannya itu? Gitu kan? Ya mau ngapain berdua kantinnya gitu. Makanya gitu kata ya gitu. Jadi anak-anak kalau misalkan ke toilet harus jelas ya izinnya mau ngapain, terus mau ngapain sama temen gitu. Sendirian juga boleh lah ya. Tidak menggunakan gadget di luar pembelajaran. Oke, boleh, bagus karena tidak. Mungkin yang berkaitan dengan pembelajaran saja ya yang kita perbolehkan menggunakan gadget seperti itu. Terus yang berikutnya menghargai orang yang sedang berbicara saat sedang belajar. Nah itu kisip, bagus. Kalau izin ke toilet jangan sampai selesai jam pelajaran. Ini kemaka terlaluan nih siapa? Pak Maman ini, Pak Maman ya? Oh Pak, Bu Beli. Ini siapa yang nulis sih? Emang ada Bapak Ibu yang seperti itu? Izin ke toilet sampai selesai jam pelajaran gitu. Ya Allah, ya itu jangan sampai memang ya. Kita izin ke toilet selesai pembelajaran udah. Nggak boleh makan di kantin, mau di toilet. Ya, makanya di toilet. Iya. Ya Bu, ini Bapak Ibu cenderung efektif ya kalau kita terapkan ke kelas karena apa? Ini mereka sendiri yang nanti akan menulis gitu ya. Mereka sendiri yang akan menulis. Bapak Ibu bisa melaksanakan ini bisa di papan tulis ya bisa, pakai infocus juga bisa. Dan ini sangat efektif karena apa? Mereka sendiri yang menulis, mereka sendiri yang mensepakati. Oke, kalau kita munculkan awal seperti apa, mereka setuju atau tidak, mereka mau nggak mau pasti akan menjawab setuju ya. Kalau gurunya ngomong, ya ini setuju nggak? Pasti mereka jawab 90% pasti menjawab setuju. Maka dari itu, maka kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan cara membuka seluas-luasnya kepada siswa. Oke, gitu saja mungkin yang ininya. Terus itu namanya kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu ada 3 istilah yang mungkin perlu kita ini mungkin lebih khusus ke kesiswaan ya, kita bagaimana mensikapi siswa. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi ya gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau misalkan kita bicara tentang hukuman, itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tidak menyenangkan itu istilahnya ya namanya sanksi, hukuman ataupun restitusi tidak ada yang menyenangkan. Namun kalau hukuman itu yang tadi seperti saya sudah jelaskan di awal, itu tidak ada korelasinya dengan kegiatan yang menjadi kesalahan dari siswa. Misalkan tadi contohnya apa mungkin Bapak Ibu? Terlambat disuruh push up. Terus apalagi Pak yang bersifatnya hukuman Pak? Silakan Pak Andi. Dari lapangan
Lari keliling lapangan ya. Karena apa, Pak? Misalnya tidak ngerjain PR. Tidak ngerjain PR matematika ya, Pak ya. Tidak ngerjakan PR matematika, disuruh keliling lapangan 100 kali misalkan ya. Atau mungkin tidak mengerjakan tugas sejarah, disuruh main ular tangga di lapangan. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Ya enggak? Ya karena tidak ada kaitannya dengan pelajaran sejarah misalkan seperti itu ya. Atau mungkin ada yang lain mungkin Ibu atau Bapak. Bu Rini mungkin apa yang termasuk hukuman, Pak, Bu? Kalau membebani sesuatu, suruh membeli sesuatu itu hukuman juga nggak ya? Pelajaran apa, Bu? Nah ini. Ya, semua pelajaran. Oh, tapi kalau pelajaran ekonomi atau apa prakarya kewirausahaan bisa termasuk dalam apa namanya sanksi atau konsekuensi. Kalau Nah, saya ada, apa, Bu? kalau saya ada pengalaman waktu SMA tuh Pak. Jadi, Iya. nah kalau ini hukumannya karena remedi, jadi nilainya dengan nilai yang paling rendah itu remedialnya itu. Jadi seperti hukumnya kayak bukan untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi ini pelajaran Vkom. Tapi membeli pengharum ruangan. Itu nggak ada korelasi. Iya, nggak ada korelasinya. Iya, nggak ada. Itu adalah termasuk hukuman. Kan ada misalnya beli pot tanaman. Gitu. Maksudnya kalau misalkan mengharum ruangan. Kalau misalkan ruangannya nyaman kan enak belajarnya bisa nyaman. Oh, iya. Ya, korelasi kalau misalkan bukan hanya terkait dengan materi kan. Iya, betul. Kenyamanan belajar itu bisa termasuk ke dalam ini. Mau belajar misalkan bahasa Indonesia juga bisa.